Oke, ini episode pertama kita. Kemarin ada pilot yang kayak banyak banget yang perlu diimprove. Kemarin Ya. lu juga ngechat kayak malu banget ya ngeliatnya ya. Kita sempat bahas juga soal nama kita ya. Ya, dan itu cukup apa ya? Ya namanya nama kan kita pengennya bagus atau enggak yang Ya. mudah lah gitu kan. Ya kepikirannya kemarin dari gua sih ininya apa idenya. Nah, duduk perkara kan cuman lebih familiar di ini ya hukum ya. Iya. Gitu. Jadi ya gua ngerasa Iya. psikologi oke juga nih. Kalau duduk perkara tuh Kayak ya permasalahan. permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan hukum. Nah, apa ya duduk perkara versi psikologinya. Ya udah, gua waktu itu duduk cerita antara duduk cerita atau enggak duduk derita gitu kan. Cuman ya, kita ambilnya duduk cerita aja. Duduk cerita. Terus juga ada lagi soal format kita. Ini juga kayak gue belum ngomong sama lu deh. Apa Kita tuh? kan awalnya tuh ini kan yang kita tuh podcast ya. Tapi yang kita tahu sebenarnya format podcast itu dia tuh pakai mic condenser gitu loh. Iya. Kalau clip on ya jatuhnya ke show sih. Udah lah ya namanya juga awal-awal. Kita ketemu ngobrol aja udah. Oke, kameranya gue benerin dulu dah. Dah, oke. Berarti ya ini dulu, basa-basi dulu. Gimana kabar lu? Baik. Gue baru ketemu anjir. Lalu kita kemarin apa sih? Kamis ya? Kamis. Kamis ya? Rabu apa Kamis? Kamis kan lu Kamis. bilangnya Oh iya Kamis. Ya Kamis emang baru ketemu. kita nggak ada kegiatan gitu jadi ngerasa hidup tuh kayak ini aja cepet banget gitu. Nah jadi gue mau tanya bang, dalam minggu lalu nih apa sih yang lu pelajari kira-kira nih menyangkut psikologi gitu? Karena kita kemarin tuh value-nya pengen membawa ilmu psikologi itu jadi lebih terbiasa kita bawakan. Nah, kira-kira lu ada gak yang bisa kita pelajari buat episode 1 ini? Gue sih sebenarnya baru nguliknya di kemarin sih. Nah, Itu gue ngulik di psikoanalisis lagi. Jadi gue belajar lagi dasarnya, dasar apa sudah. Gue ngulang semua yang dasar dari psikologi ini apa aja. Gitu. Kayak ya gue pengen coba cari tahu lagi aja. Dan maksudnya konsep dasar ini nanti bisa dikembangin lagi nggak buat di dunia kerja dan sebagainya. kalau spesifik PIO berarti ya? Iya, untuk sekarang, Untuk saat ini ya? untuk saat ini kayaknya gue lebih mau fokusin ke situ sih. Ya, PIO tuh psikologi industri dan organisasi by the way. Oke, terus apa yang lo dapat? Maksudnya ada gak framework atau teori yang bisa kita bawa nih di episode 1? Kemarin gue cuma baru baca di penjelasan ego sama super egonya sih. Anjir, iya anjir itu basic banget sih. Basic Itu banget kan? Itu basic banget. Itu setahu gua tuh, jadi psikologi tuh kayak ada apa namanya ya? Kayak ada stage-nya gitu loh kan. Pertama kan strukturalisme. Udah gue lupa lagi nah. Ntar gue tes ya. Tokohnya siapa? Cuman itu tuh bisa dibilang psikologi modern pertama karena dari penemuannya atau dari apa namanya? Dari situ itu tuh jadi benar-benar ada lab psikologi pertama which is di Jerman kalau nggak salah ya. Terus yang kedua ya muncul ada psikologi fungsionalisme gitu. Nah itu salah satu tokohnya atau yang ya bisa dibilang yang terkenalnya tuh Sigmund Freud dan itu bahkan jadi sebuah mazhab gitu kan. Terus turunan-turunan ilmunya tuh toilet training, lu tau gak toilet training? Itu salah satu turunannya Freud. Jadi kayak ngajarin anak gitu kan sejak dini untuk mengenal apa seksnya gitu kan. Seks ini gender by the way. Terus terus apa gitu. Buang ya sesimpel buang air kecil gitu-gitulah. Ya salah satu yang konsep yang terkenal dari beliau ya itu yang tadi lu sebutin kan. Iya. Terus ego super ego. Gimana tuh bang yang lu dapat kemarin? Gue jadi ini lagi sih maksudnya realizing lagi kalau ya ada beberapa hal yang
oh ternyata id-nya begini, tapi egonya gini, dan bagusnya super egonya kayak gini gitu. Saya jadi kayak Nah dulu lu terlalu tinggi nih, lu kasih tahu dulu itu apa, ego tuh apa. id itu keinginan. Oke, ya. Keinginan kita untuk melakukan sesuatu, kayak kita mau makan. Ego tuh kayak hasratnya ya. Ya oke. Lanjut aja. Kayak hasrat kayak gitu, kayak gue mau makan, makan kue. Oke. Super ego itu kayak nilai atau norma Yang berlaku ya, gitu di lah. masyarakat. Gue mau makan kue, tapi kuenya manis banget nih, nggak bisa gue makan atau gimana kayak gitu. Maksudnya ada penyeimbang di antara id dan egonya ini gitu kalau super ego. Kayak gitu sih. Itu yang sekilas gue baca kemarin sih, dan gue tanggap. Mungkin gue refresh. Sorry ya, gue boleh refresh gak nih? Gak apa-apa. Jadi sebenarnya buat lebih gampangnya mungkin ya, untuk apa namanya, ego dan super ego. Jadi emangnya gini, itu tuh insting alamiah manusia. Makan itu id, seks itu id, tidur itu id, gitu. Ide ya tulisannya. Terus ada super ego. Super ego ini adalah yang tadi udah dijelasin, sebenarnya benar sih secara definisi, kayak itu norma-norma yang berlaku moral. Gitu, prinsip moral yang berlaku di lingkungannya, which is kan beda-beda tiap tempat ya. Terus, nah satu lagi, gue baru bahas ego tuh dari terakhir gitu. Karena apa? Karena dia tuh yang menjadikan manusia tuh unik gitu. Jadi si ego ini tuh yang merepresentasikan orang lain gitu. Id dan super ego tuh di blend, nah itu jadi ego gitu. Makanya ada dasar egois lo gitu. Ego tuh ya diri sendiri gitu. Itu kan kayak cuman sebuah traits ya, sebuah sifat gitu dari ego itu tuh yang membentuk diri kita sendiri gitu. Justru ego ini adalah penengahnya ya. Penengahnya, betul. Terus gimana bang? Kemarin yang lo realize gitu kan dari ilmu tersebut, maksudnya lu jatuhnya kan kayak reflektif gak sih? Iya. Jadinya bentuknya jadi reflektif, kayak inget yang gue lakuin kemarin-kemarin. Oh ternyata emang bagusnya memang kayak gini. Gitu, kayak harusnya jadi A bukannya jadi B yang gue lakuin tuh. Oh ya, intinya ada traits yang sebenarnya itu harusnya tuh nggak lu turuti gitu ya. Jadi nggak gue turutin jadi B, harus bisa jadi A atau jadi C kayak gitulah. Jadi ya mau nggak mau kita memang ini secara manusia memang kita harus dituntut untuk bisa menyeimbangkan itu. Harus dilatih ya kan, karena ada orang bilang kita harus disiplin nggak sih gitu kan. Tapi ya show disiplinnya itu kayak gimana. Jangan bukan nyuruh doang gitu. Disiplin harus tuh dikasih tahu, by training. Itu by training gitu. Jadi nah meanwhile kalau si super egonya itu nggak di training ya jadinya bablas. Itnya nih yang lebih condong, lebih dominan dan untuk ngedrive si egonya gitu. Yang mana yang kita tahu ya namanya egosentris itu di kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma kan kayak secara fungsi diri jadinya kurang optimal lah ya. Lebih ke optimal, bukan maksimal. Ya gitulah. Terus apa lagi bang kira-kira bang? Atau lu ada isu-isu yang menurut lu menarik kan, yang currently lu baca-baca atau lu dengar-dengar? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu lo di threads lo kayak gimana ya. Gue main threads, cuma algoritma gue kan memang udah kebentuknya dari Instagram juga kan. Ya somehow
sama Awal semakin kecil kayak gitu. mirip kan. Kalau di threads gue memang isinya cuma kayak diskusi, terus motivasi, quotes kayak gitu doang sih. Nggak ada isu-isu yang terlalu gimana gitu. Iya, nikmat banget ya. Sumpah. Algoritma kayak gitu nikmat banget. Isi gue Kayak isinya lu apa kayak habits yang mau lu bangun, yang harus dibangun untuk jadi seperti ini. gue tahu. Kayak gitu. Gue tahu kenapa gue tahu kenapa lu yang mandangnya kayak gitu. Karena gue mandangnya tuh udah gue tahu gue terlalu banyak ngejudge kayaknya ya. Jadi itu kayak gue nggak sekedar nge-value kontennya, tapi gue nge-value dari copywritingnya gimana, isi kontennya gimana gitu. Kayak kadang tuh ya ini giring opini nih gitu. Iya. Maksudnya nggak usah yang kita ngomongin politik atau isu-isu yang current ya. Cuman tuh kadang tuh ada orang yang dia tuh mancing keributan gitu kayak. Iya. Kayak misalnya bantu suges dong pilih perusahaan A atau B. Maksudnya kan lu mungkin ngeliatnya biasa aja kan. Tapi gue anjir lu punya otak, lu tinggal milih anjir lu ngapain apa namanya bikin polling di situ dan menggantungkan keputusan lu ke orang lain gitu. Iya, ke respon di sosmed kan. Which is ada dua case. Yang pertama, gue nggak yakin kalau misalnya dia bener-bener punya otak ya. Gue nggak yakin kalau dia akan ke drive atau gampang atau bisa terpengaruh di komentar sosial media. Kedua, kalau dia punya otak, harusnya dia mampu berpikir untuk menilai potensi resiko sama potensi cuannya dia gitu loh terhadap si dua perusahaan tersebut. Iya, menurut gua aneh aja gitu kan. Maksudnya perusahaan A gajinya 7 juta, perusahaan B gajinya 10 juta. Ya lu mikir aja orang mana sih yang dapat kesempatan kayak gitu, dia masih nanya di sosmed. Gue sih lebih kepikiran ke situ sih gitu. Gue sih langsung yang B aja udah 10 juta. Ya balik lagi kan gimana kebutuhan gitu. Cuman tapi ada plot twist-nya lagi. Plot twist-nya ketika ternyata orang tersebut memang pintar, ya memang checklist lah. Masalah istilahnya secara secara emosionalnya juga bagus, tapi bener-bener nanya itu berarti kan kayak oke, lu ngerti gak sih? Iya, Tadi kan gue suzon karena sama orangnya kan. Tapi kalau ternyata emang dia purely nanya purely kayak maksudnya kayak misalkan dia naruh polling itu just like ya emang beneran nanya dan pengen tahu tanggapan sosial media atau masyarakat tentang perusahaan A dan perusahaan B ini kayak gimana sih mereka. Itu malah bikin gue miris. Ya artinya anjir itu simpel banget loh. Iya sih. Itu simpel banget loh. Kayak ya udah lu cari tahu aja sendiri. Ya maksudnya kan balik lagi ya, hal-hal kayak gitu itu tuh selalu based on our situation kan. Dan kalaupun lu mau lempar bola gitu kan ke sosmed, menurut gua harus jelas gak sih? Maksudnya based on konteks juga gitu. Jadi, makanya gua bilang kalau ini tuh sebenarnya tergantung kondisi kita, situasi kita, dan yang lebih tahu diri kita atau situasi yang mau kita kehendaki itu dari kita sendiri. Balik lagi ke awal. Balik lagi apa tuh? Ego dan super egonya. Oke, ya boleh. Ya maksudnya jadinya hasrat lo mau nanya itu, maksudnya dikendalikan dengan kebutuhannya ini kan. Iya sih. Egonya dan maksudnya super egonya. Ya kalau ya berarti balik lagi sih, memang kita harus mengenal diri kita dulu gak sih? Dan salah satu untuk cara biar kita bisa mengenal diri ya itu tadi menganalisa kepribadian kita gitu kan, dari sisi ego dan super ego gitu. Dan kenali diri itu bukan kayak oh ya udah gue tipe yang kayak gini, enggak gitu. Enggak. Jadi ya lo harus Gak sekedar lu tes kepribadian di internet aja. Enggak.
Jadi ya lo cari potensi-potensi lo dan kira-kira weakness lo apa gitu kan. Lo mau meningkatkan si weakness lo ini atau enggak mau fokus ke strengthness lo aja gitu. Itu there's so much possible lah untuk lo mencari tahu itu ya. Jadi nggak yang emang literally cuma punya satu jalan aja gitu. Itu perjalanan panjang sih. Panjang dan Nggak sebentar sih itu. ya, dan menurut gua justru sebenarnya kita tuh nggak ada hitam nggak ada putih juga, meskipun baju gua sama Bang Nopal hitam-hitam ya. Dongker sih gue. Oh, lu dong. Oh iya nih. Tapi kayaknya nggak kelihatan deh di kamera. Iya, maksud gue gini, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah gitu kan. Kayak based on our situation aja gitu kan. Mungkin buat orang lain kondisi kita dinilai nggak make sense gitu. Pilihan kita dinilai nggak make sense, tapi ya depends our condition juga kan. Kalau misalnya kondisinya sama, orang lain nggak akan bilang kalau kita nggak make sense gitu. Iya. Ya memang balik lagi ke definisinya lu buat Ya lo, ya betul. Lo berarti pelajarannya ya, lo harus ngedefend diri lo sendiri, ya kan, based on konteks. Nah, kalau lo udah tahu definisi lo sendiri gitu kan, kayak lo udah bisa kenal diri lo sendiri dan tahu kebutuhan lo apa, ya tetap lo akan nanya, gue yakin, karena kita nggak akan bisa menjawab semua kan. semua kehidupan gitu, semua masalah yang ada di dunia ini kita nggak akan bisa jawab semuanya gitu. But at least pertanyaan dari diri lu sendiri itu akan jadi lebih spesifik dan mungkin it's okay juga gitu kan untuk dapat perspektif dari orang lain gitu kan. Tapi kan maksud gue sayang aja kalau lu cuma lempar bola nih dan pesennya tuh terlalu general, ya gak sih? Yang nah gue udah mulai berpikir ke situ tuh, kalau ada yang ngepost kayak gitu, ini apaan sih nih? Gitu. Udah mungkin kayak gitu dulu aja kali ya. Kayak ini. Jadi ya udah. Mungkin nextnya kita mau bahas apa? Lah nunggu nanti aja lah. Oke. Oke, thank you semua.